Halo teman-teman, selamat datang di video tahap perencanaan pengembangan media presentasi. Apa yang dimaksud dengan tahap perencanaan dalam pengembangan media presentasi? Menurut Conyer dan Hill, perencanaan adalah upaya untuk menyusun prioritas sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan tujuan jangka panjang yang ditetapkan. Perencanaan termasuk salah satu landasan yang mendasari terbentuknya presentasi yang efektif. Berikut 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan presentasi. Yang pertama adalah audiens. Mengetahui karakteristik audiens merupakan langkah penting dalam perencanaan presentasi yang efektif. Pemahaman tentang karakteristik umum yang relevan akan membantu dalam menyusun presentasi yang lebih efektif. Misalnya, jika audiens adalah sekelompok orang lanjut usia, maka presentasi dapat dilakukan dengan tempo yang cenderung lambat. Pemahaman karakteristik audiens dapat menghindari potensi kesalahpahaman atau ketegangan yang tidak diinginkan. Yang kedua, objektif. Tujuan presentasi adalah hasil yang ingin dicapai dengan menyampaikan pesan kepada audiens. Tujuan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan psikomotorik. Tujuan ini berkaitan dengan keterampilan fisik atau tindakan yang ingin mengajak audiens, seperti menyusun, memanipulasi, atau melakukan sesuatu. Contohnya adalah presentasi tentang keterampilan memasak. Yang kedua adalah tujuan kognitif. Tujuan ini mencakup pemahaman dan pengetahuan yang ingin disampaikan kepada audiens. Tujuan ini melibatkan penamaan konsep, fakta, atau pemecahan masalah. Sebagai contoh adalah presentasi tentang sejarah. Yang ketiga adalah tujuan afektif. Tujuan ini berkaitan dengan perasaan, sikap, dan nilai-nilai yang ingin ditampilkan atau dirubah dalam audiens, mencakup hal-hal seperti membangkitkan empati, menginspirasi, atau mengubah sikap terhadap suatu topik. Misalnya, jika berbicara tentang isu lingkungan. Menjabarkan tujuan presentasi dengan jelas dapat membantu mengevaluasi kesuksesan presentasi dan memastikan bahwa presentasi tersampaikan dengan tepat. Yang ketiga adalah konten. Konten presentasi haruslah didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, namun juga perlu memperhitungkan pengetahuan yang telah dimiliki audiens tentang topik tersebut. Pengorganisasian konten dapat dimulai dengan memberikan gambaran umum yang luas, diikuti dengan rincian langkah demi langkah yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi audiens, penyaji, dan materi yang akan disampaikan. Yang keempat adalah strategi. Biasanya mencakup konsep atau informasi yang lebih kompleks yang membutuhkan penjelasan detail. Dapat berupa kata-kata atau disandingkan dengan visual untuk melibatkan ide-ide atau konsep agar dapat dipahami dengan lebih baik. Pesan yang dikomunikasikan dengan kata-kata biasanya mencakup informasi yang kompleks dan membutuhkan penjelasan detail. Sedangkan pesan yang dikomunikasikan dengan visual biasanya melibatkan informasi yang membutuhkan penjelasan berupa gambar, diagram, atau grafik. Animasi, video, atau gambar dapat digunakan untuk memberikan ilustrasi yang lebih kuat atau untuk menjelaskan konsep yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami. Audio, seperti rekaman suara atau musik, dapat digunakan untuk menambahkan dimensi emosional atau mendukung pesan yang disampaikan. Nilai media audiovisual. Dalam memilih strategi, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai spesifik dari media audiovisual. Yang pertama, menarik perhatian. Media audiovisual memiliki kekuatan untuk menarik perhatian audiens. Yang kedua, memperjelas dan menyederhanakan informasi. Hal ini dapat membantu audiens untuk lebih mudah memahami konsep yang disampaikan. Yang ketiga, memberi makna pada kata-kata. Gambar realistis atau representasi grafis dapat membantu memperkuat pesan yang disampaikan. Yang keempat, mengatasi keterbatasan. Pesan dapat tersampaikan secara efektif kepada audiens di berbagai situasi dan lingkungan. Dan yang kelima, memperpanjang ingatan.
Dengan menggunakan visual dan audio secara bersama-sama, pesan dapat lebih mudah direkam dan diingat oleh audiens. Pilihan media. Pilihan media dalam presentasi bergantung pada isi pesan, karakteristik media, dan preferensi pribadi. Pemilihan media juga bergantung pada ukuran ruangan, pencahayaan, ketersediaan daya listrik, dan konektivitas jaringan. Setiap jenis media yang digunakan dalam presentasi memiliki karakteristik yang unik, dan hal ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar media dapat digunakan secara efektif. Media flipchart. Flipchart dapat digunakan pada audiens dalam jumlah kecil karena mudah dibawa, fleksibel, dan tidak memerlukan listrik atau peralatan tambahan lainnya. Slide. Dalam menampilkan slide, dapat disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Slide mempunyai visualisasi yang kuat, mudah ditampilkan, biaya terjangkau, dan dapat disajikan secara berulang di tempat yang berbeda. Overhead transparency. Digunakan dalam ruangan yang tidak gelap karena hal ini membantu presenter untuk tetap melihat audiens dan untuk menjaga kendali atas presentasi. Video tape. Video tape dapat menampilkan demonstrasi yang realistis dan membutuhkan visualisasi gerakan, realisme, dampak, dan kredibilitas. Komputer based media digunakan untuk audiens dalam jumlah besar dengan ruangan yang pencahayaannya rendah karena ditampilkan melalui LCD. Multimedia membantu meningkatkan pengalaman audiens dalam memahami informasi karena menampilkan unsur gambar, video, animasi, teks, dan audio. Kesimpulan, perencanaan termasuk salah satu landasan yang mendasari terbentuknya presentasi yang efektif. 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan presentasi adalah audiens, objektif, konten, dan strategi. Pilihan media dalam presentasi sangat bergantung pada isi pesan, karakteristik media, preferensi pribadi, dan kondisi lingkungan tempat presentasi dilaksanakan. Nah, teman-teman, berikut evaluasi yang dapat kalian kerjakan guna untuk mengukur seberapa pemahaman kalian. Demikian tahap perencanaan dalam pengembangan media presentasi. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di video selanjutnya.